Mana juru bahasa? Ini dulu, ini kasus 351 itu. Ya 351 kan saya tahu. Eki mana Eki? Eki. Dan satu lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat siang. Hari ini kita rilis ada beberapa kasus yang tentunya menjadikan perhatian kita semua, baik tindak pidana yang sudah lazim terjadi mencuri sepeda motor, demikian juga tindak pidana kasus penganiayaan, pengeroyokan yang pada akhirnya berdampak kepada seorang anak-anak berusia 7 tahun meninggal dunia. Baik, rekan sekalian, yang pertama akan kita rilis bersama-sama kasus pengeroyokan, penganiayaan yang dengan korban adalah anak-anak juga, demikian juga korbannya satu orang dewasa. Bima, sini madam sini. Kamu ada permasalahan apa dengan si Nabian? Masalah apa aku sebenarnya? Ngapa kamu baca? Dia juga yang tepi sopir aku, Pak. Apa? Yang tepi sopir servat. Kami lagi nurunin penumpang, katanya Pak. Nah, korbannya itu ngatas ke sopir aku, Pak. Bodong ke lagi. Nanya ke aku, Pak. Nanya ke aku, Kak, mana Bima? Napo Kak, kata kawan aku lain. Kamu enggak? Ini kena Bima. Hujannya, ya Kak. Percaya Pak Rio. Ada masalah apa? Kamu Sebelumnya tidak ada masalah apa aku, Pak. ya, nggak mungkin dong. Nggak ada masalah pengen ujar kamu. Tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Bukan masalah kepala, bukan. Nah, budaknya menggalak malah Pak. Dan kamu pernah kepala nggak? Jarang Pak, ada Kalau jarang itu pernah nggak? Enggak, kamu pernah dipalak nggak sama korban? Pernah sekali, 2 kali. Dipalak, kenapa kok dipalak? Dia minta duit Pak, ya, Pak. Enggak, duit apa? Karena kamu apa? Kamu sopir atau kamu karena punya mobil atau kamu mobil mengetemnya lama dipalak atau bagaimana? Karena lewat Pak, karena lewat gaso Pak. Lewat naik apa? Lewat mobil, lewat gaso Pak. Mobil angkutan? Iya. Kamu punya angkutan atau hanya sopir aja pokoknya? Sopir Pak, kita sopir. Itu angkutannya siapa? Yang sopir. Sopirmu siapa? Haji Joko. Lalu si Eki, kamu profesi sebagai apa Eki? Sopir Pak. Kamu sopir yang mana? Sopir siangnya Pak. Kamu sopir paginya? Gantian, aku pusat. Kamu pagi, dia siang atau bagaimana? Setengah hari saya Pak. Setengah hari saya Pak. Kamu setengah hari yang Iya, pagi. aku pagi. Kamu? Itu siangnya Pak. Terus kenapa kamu ikut-ikutan meroyok si Hardiansyah? Aku tidak dalam roy Pak, dibersihkan mobil juga ya. Kayaknya kan tahu kan kamu mereka datang untuk mau ngejar si Hardiansyah, tahu kan? Iya. Kenapa kamu cegah? Kok malah kamu sopir itu? Iya, tidak tahu Pak, kalau dari mau pelurit Pak. Nah, itu. Ya kan pasti kamu tahu. Ya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan tulis bersama satu kasus pengeroyokan, dan juga kasus penganiayaan kepada anak yang pertama meninggal dunia. Tentunya kita rangkum dalam sebuah tindak pidana perlindungan anak, di mana korban tersebut salah satunya juga seorang anak-anak. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada tanggal 12 Januari tahun 2025 telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan. Demikian juga setelah kita kembangkan tindak pidana perlindungan terhadap anak, karena sebagai korban selain satu orang dewasa juga ada seorang anak-anak yang berusia 7 tahun. Berawal rekan sekalian, di mana secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba di TKP tersebut, yaitu yang berasal di
daerah Jalan Wahid Hasim, parkiran Indomaret di Kecamatan SU1. Tiba-tiba korban atas nama Hardiansah yang waktu itu sedang duduk bersama seorang anaknya rekannya yang usia 7 tahun, tiba-tiba dihampiri oleh 3 orang yang mengendarai sebuah angkutan warna kuning. Kemudian seketika turun daripada angkutan tersebut menyerang daripada korban yang tanpa disadari. Akibat serangan tersebut juga melukai seorang anak-anak. Tentunya kita sangat prihatin karena peristiwa tersebut yang pada akhirnya sebagai korbannya selain satu orang dewasa adalah seorang anak-anak yang tentunya tidak tahu apa-apa, namun akibat tindakan yang brutal dari para pelaku ini mengakibatkan korban seorang anak bernama atas nama Vito meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, motif daripada tindak pidana ini, di mana tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan, adalah merasa tidak senang atas sebuah ucapan yang pernah disampaikan oleh korban, yaitu saudara Hardiansah, yang saat itu yang bersangkutan di situ karena sebagai juru parkir depan sebuah Indomaret. Kemudian secara tiba-tiba didatangi 3 orang pelaku, khususnya saudara siapa? Bima. Ya, karena rekannya itu si Randy, satu orang itu pernah mendapatkan pesan kepada Eki, ya. Eki pernah mendapatkan pesan daripada saudara korban Hardiansah menanyakan di mana keberadaan saudara Bima. Karena ditanya di mana keberadaan Bima, karena apabila ada dia akan melukai kepada saudara Bima yang notabene saudara Eki tidak tahu apa permasalahannya. Pesan ini tersampaikan kepada saudara Bima yang pada akhirnya mereka bertiga pada akhirnya merencanakan untuk melakukan tindakan mendahului menyerang sebelum saudara Bima yang tadi melalui pesan tadi dilakukan tindakan penganiayaan. Yang pada akhirnya kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2025, khususnya pada malam hari pukul 20.30 di depan Indomaret Jalan Wahid Hasim, Kecamatan SU1. Korban mengalami luka sabetan di perut, khususnya korban Hardiansah mengalami sabetan di bagian perut. Kemudian saudara almarhum Vito yang berusia 7 tahun terkena sabetan di daerah pangkat. Namun setelah perawatan sangat intensif, korban saudara Vito meninggal dunia. Sekali lagi motifnya adalah karena kejengkelan atau dendam akibat mendapatkan pesan, yang kemudian dengan motif melakukan penujaan dengan celurit yang berakibat korban mengalami luka-luka, khususnya Hardiansah di bagian perut dan saudara almarhum Vito di bagian pantat. Tentunya dengan adanya peristiwa tersebut kami melakukan tindakan cepat yang pada akhirnya kurang lebih 2 kali 24 jam kami berhasil mengamankan tersangka, dan saat ini sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan statusnya sudah penyidikan, dan kami telah melakukan penyitaan 1 buah sajam jenis celurit warna kuning milik saudara Bima yang digunakan untuk melakukan sabetan kepada korban, 1 buah obeng kembang bergagang warna merah hitam, 1
warna silver, satu helai celana panjang milik korban beserta ikat pinggang. Atas tindak pidana yang terjadi, kami sudah merumuskan persangkaannya, yaitu tindak pidana khusus untuk Hariansyah, tindak pidana yang melanggar pasal 351 KUHP ayat 2, yaitu penganiayaan dengan pemberatan dengan ancaman paling lama adalah 5 tahun. Namun demikian, kami lapis untuk korban almarhum saudara Vito, para tersangka ini dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentunya dengan ancaman paling lama 15 tahun. Saat ini rekan-rekan sekalian, kami sedang memburu satu orang DPO atas nama saudara Randy yang memiliki tugas pada saat kejadian tersebut adalah menyiapkan senjatanya yang digunakan Bima, dan peran saudara Eki adalah sebagai driver membawa para ketiga pelaku tindak pidana itu pada tempat dia notabene di tempat TKP tersebut dengan sasar saudara Hariansyah, dan oleh karenanya saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, demikian kasus penganiayaan, demikian juga perlindungan anak, maka sebagai korban adalah anak-anak. Kami pun prihatin yang notabene sasarannya sebenarnya adalah saudara Hariansyah, namun akibat tindakan yang emosional tidak menyangka di situ ada seorang anak yang ikut kena sabotan, yang pada akhirnya melukai anak tersebut dan pada akhirnya meninggal dunia. Ada pertanyaan? Silakan. Kondisi yang korban Hariansyah seperti apa di rumah? Masih dalam perawatan, belum stabil namun sadar. Jadi yang bersangkutan kena sabetan luka di perut ya, kondisi sudah sadar namun belum stabil untuk dimintai keterangan. Yang lain? Pelaku tiga, Pak. Pelaku 3. Pelapor jalan. Dan yang lain? Cukup? Cukup ya. Lanjut ya. Rekan-rekan sekalian, silakan dikembalikan. Cukup ya. Oke, terima kasih. 17 TKP.